Hai, jumpa lagi dengan kami, kelompok 1. Dina Fianti Saragi, Dina Yanti Situmorang, Doli Billy Junawi, Doni Logi Simanjuntak, dan Dr. Tika Hakika. Pengampu materi, Bapak Hieronimus Godang. Pernahkah kalian mendengarkan kata hoax? Pada video ini, kami akan membahas tentang hoax, yaitu tangkal hoaks mulai dari sekarang. Hoaks bisa beredar melalui internet, baik itu WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Apakah kamu pernah menyebar hoaks? Membagi kepada orang lain melalui media sosial kamu? Kami berharap kamu tidak pernah melakukannya ya. Dari mana asal-usul hoaks? Asal kata hoaks diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni hokus, dari mantra hokus, pokus, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa dengan simsalabim. Lantas, hoaks itu adalah kabar bohong. Hoaks digunakan sebagai alat propaganda. Hoaks menjadi ancaman baru untuk Indonesia. Dikutip dari Indonesia Baik ID. Jangan sembarangan menyebar hoaks ya. Ada undang-undang yang mengatur loh, yaitu Undang-Undang IT, terancam pasal 28 ayat 1. Dapat diancam pidana, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jangan sampai menyebarkan hoaks ya. Kita harus mampu menangkal berita hoaks. Ada beberapa cara untuk menangkal hoaks. Ada 5 cara bedakan berita hoaks dengan berita yang sebenarnya. Yang pertama, periksa judul. Yang kedua, cek fakta. Yang ketiga, periksa keaslian foto dan videonya. Yang keempat, cermati alamat situs. Dan yang kelima, bergabunglah dengan diskusi anti hoaks. Berikut ini kami akan menjelaskan kelima cara tersebut. Sepertinya berita ini hoaks. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Jika kita menemukan judul provokatif di dalam sebuah berita, kita harus berhati-hati dengan cara kita mencek berita yang sama di situs-situs yang resmi. Terkadang, judul provokatif tersebut tidak sesuai dengan isi berita. Beritanya biasanya dicuplik dari berita-berita resmi, namun mengandung berita kebohongan. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita harus bijaksana. Kalau melihat berita, kita harus hati-hati melihat judul yang provokatif. Untuk informasi yang diperoleh dari website, cermatilah alamat situs URL yang dimaksud. Nah, apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Nah, menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya bahwa terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus kita waspadai. Periksa fakta, perhatikan dari mana berita berasal dan sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK ataupun Polri? Sebaliknya, jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari penggiat ormas, tokoh politik, ataupun pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber,
pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat ataupun kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Selalu periksa fakta. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembacanya. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya forum anti-fitnah, hasut, dan hoax, fanpage dan grup Indonesian Hoax, Baxter, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Sepuji. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup yang berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Tangkal hoaks mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa.